Gue mau langsung aja hari ini gue mili. Kalau yang ini tuh cuma 100 mili. Jadi kayak hampir 3,5 kali lipat dari yang packaging biasa ya. Kalau buat kalian yang memang udah pakai ini juga, ini tuh menurut gua kemasan yang sangat valuable gitu loh. Valuable gitulah pokoknya. Ini tuh kayak gua pakai sabun mandi ke muka gua gitu. Ngerti kan lo maksud gua? Ini tuh gede banget, nggak akan habis-habis sih ini. Dan selain yang low pH gentle jelly cleanser yang ini, dia juga ngeluarin yang acne dot treatment yang ukuran 350 mili juga. Ini sih super gede loh, bisa kelihatan kan ya. Ini mungkin brand-brand lain bisa contoh something ya. Kayaknya ini kalau kalian merasa pede dengan sabun cuci muka kalian yang mungkin banyak penggemarnya, buat deh yang gede-gedenya gitu kan. Jadi orang sekali beli juga lama gitu baru beli lagi. Tapi ya terserah lah, bukan urusan gua. By the way, gua kembali lagi ke si sabun cuci muka yang ini. Kenapa gua suka? Ya, as I mention di depan tadi, kalau gue itu memang suka sabun cuci muka yang finishingnya keset, bukan yang licin jadi ngerasa nggak bersih gitu loh. Kalau kalian sama, mungkin kalian bisa stay di video ini. Nah, si Something punya ini kandungan utamanya itu kalau gue nggak salah dia ada salicylic acid. Jadi memang fokusnya itu untuk membersihkan sampai ke dalam pori-pori. Terus dari ingredients listnya di sini dia juga ada centella asiatica, ada calendula juga, dan pokoknya gue nggak kenapa-kenapa tiap pakai sabun cuci muka ini. Maksudnya tidak bikin gue jadi jerawatan, nggak bikin kulit gue kering. Pokoknya dia tidak menimbulkan efek negatif gitu di muka gue, mengerti kan ya? Makanya kenapa gue tidak pernah bisa move on dari sabun cuci muka ini. Ini tuh udah kemana-mana gue harus bawa dia gitu. Gue nggak bisa even pinjem teman gue kalau gue lagi nginap atau gue lagi traveling. Gue minta punya teman gue karena mereka tidak pakai ini guys. Akan tetapi di video hari ini gue mau sedikit mengagung-agungkan si Skintific White Truffle Cleansing Essence ini. Sebenarnya karena dia kan belum launching nih, gue juga nggak tahu nih kalau dia punya sabun cuci muka yang ini. Sampai akhirnya ternyata kakak gue sendiri, kak kandung gue sendiri pakai si sabun cuci muka ini. Sampai suatu hari saya pergilah ke rumah kakak saya, lalu dibilang sabun cuci muka pakai ini aja. Kayak Skintific ngeluarin White Truffle sabun cuci muka gitu ya. Iya, enak banget. Terus kayak oke, to be honest, sabun cuci mukanya Skintific yang satunya yang 5 kali ceramide gue kurang begitu suka karena menurut gue itu lumayan bikin kulit gue jadi kering dan ketarik di kulit gue ya. Cuma ada beberapa teman gue ternyata juga cocok banget sama si sabun cuci muka itu. Jadi sebenarnya balik lagi, sabun cuci muka itu cocok-cocokan ya. Anyway, soal yang Skintific White Truffle ini, akhirnya gue cobalah punya kakak gue. Hal pertama yang bikin gue impressive banget sama si sabun cuci muka ini adalah, mau tau nggak apa? Packagingnya coy. Yang lain tuh denger lah ya, ini tuh plastik. Yang Skintific satunya juga plastik. Ini
kedengeran nggak? Ini tuh pakai kaca, botol kaca. Jadi gue langsung ngerasa gila, ini tuh premium banget. Dan di pikiran gue pertama adalah oke, ini harganya di atas 300.000. Itu yang memberikan gue kesan kayak wah gila, Skintific kayaknya udah mulai mau ngeluarin lini premium gitu. Ternyata coy, pas gue cek 100.000, 114.000 pas diskon. Gila nggak? Ini tuh murah banget menurut gue untuk dengan packaging yang setotalitas ini dan kualitas yang oke akan gue bahas sebentar lagi. Dia itu namanya cleansing essence. Jadi dia menggabungkan metode apa ya, kayak essence tapi dalam sabun cuci muka gitu. Mengerti nggak? Gue juga agak bingung awalnya, tapi akhirnya gue baca gitu kan. Gue membaca terus gue tahulah fungsi dan tujuannya. Pokoknya intinya kenapa dia menyebut dirinya cleansing essence, di saat yang bersamaan dia membersihkan dan menutrisi wajah juga. By the way, ini tuh teksturnya super cair ya. Beda dengan si yang apa ini namanya? Something. Dia itu lumayan padat kan. Kalau Something kayak sabun cuci muka pada umumnya, walaupun teksturnya gel, padat, bening. Tapi kalau ini dia itu hampir kayak air, benar kayak tekstur essence yang sedikit lebih kental daripada air. Tapi sedikit banget. Gue mau contohin tapi gue malas melebar aja gitu. Sayang aja gitu kebuang. Gue udah pakai ini seminggu, baru seminggu sih memang. Terhitung dari yang gue cobain punya kakak gue. Kesan pertama adalah waktu itu gue mikir kayaknya nih sabun cuci muka bakal licin-licin juga deh, sama aja tuh kayak sabun cuci muka yang lain. Lah pas gue bilas, wah gue harus punya nih, gue harus pakai nih, karena seenak itu. Gue ngerasa pas gue bilas dia keset yang kayak gue ngerasa bersih, tapi somehow kulit gue tuh jadi pelampi, jadi kenyal gitu. Jadi gue wah ini tuh dia membersihkan tapi melembabkan juga. Ngerti gak sih lo? Gue susah nggambarin kayak gimana, tapi gue asli gue lagi suka banget sama ini. Cuma gue nggak tahu ya kedepannya dia akan menimbulkan efek negatif atau enggak, karena gue baru pakai seminggu. Nanti mungkin gue akan update dia di video terpisah khusus untuk si sabun cuci muka dari Skintific ini. Kandungan utamanya itu ada amino acid, 5 kali ceramide, hyaluronic acid. Kalau gue baca ini sebenarnya sama dengan si sabun cuci mukanya yang satu, yang ini loh. Nanti gue kasih gambarnya deh biar kalian recall gitu yang mana maksud gue. Tapi dia itu menambahin si white truffle. Jadi white truffle itu kan kayaknya banyak kandungan alba. Pokoknya intinya kalau dari yang gue baca adalah bakteri baik lah untuk wajah dan menutrisi juga gitu untuk wajah. Penggunaannya ini menurut gue juga sangatlah hemat. Kalau misalnya gue habis beraktivitas yang super full day gitu dan sangat sibuk, sangat outdoor, sangat kotor, sangat berdebu, sangat jorok gitu, gue pakai dia 2 pump saja sudah cukup. Tentunya double cleansing ya. Cleansing pertama dulu micellar water, cleansing balm atau cleansing oil, baru gue cuci muka pakai ini. Tetap double cleansing itu harus ya teman-teman semuanya. Gue pakai dia 2 pump itu udah sampai ke leher-leher belakang, kuping, bawah kuping, muka itu tuh busanya udah oke banget, ngebersihin banget, dan aduh hemat deh pokoknya. Sedangkan kalau gue cuma kayak beraktivitas biasa atau gue cuci muka di pagi hari, gue cukup pakai 1 pump cepret gitu. Gue kasih lihat deh teksturnya, gue nggak afdol gitu kalau gue ngasih lihat teksturnya. Tuh cair banget kan, kayak air biasa. Sebentar, saya cuci tangan dulu. A little longer than a few minutes later. Nah ini gue udah kelar cuci tangan. Gue merasa sayang gue terbuang 1 pump, padahal itu bisa untuk 1 muka gue beserta leher-leher gue. Jadi kalau kalian mau mencari sabun cuci muka yang hemat, yang menutrisi, yang packagingnya keren kayak begini, gue bisa rekomendasi sih ini. Cuma untuk kualitas gue belum ya. Untuk efeknya gitu loh, untuk hasilnya gue belum bisa ngomong banyak karena gue baru pakai semingguan. Tapi semenjak si Something ini keluar, yang botol gede ini juga, gue belum tahu sih ini harganya berapa ya, karena jujur aja nih gue dikirimin, jadi gue belum sempet ngecek harganya berapa. Tapi ini juga menurut gue sangat-sangat itu ekonomis gitu, kemasan ekonomis, ngerti kan lo? 2 ini bisa jadi pilihan buat kalian tergantung kebutuhannya seperti apa. Ini maksudnya kalau mau dibandingin sih, ini tuh 80 mili, ini 100 mili. Harganya ini 100.000, ini 129.000 kalau gue nggak salah, nggak diskon. Ini dua-duanya gue beli sendiri, gue nggak dikirimin by the way. Jadi kalau untuk dari segi harga, Something lebih hemat. Kalau dari segi packaging, Skintific lebih bagus. Susah deh di compare. Mungkin untung gue dikirimin yang ini, jadi gue sekarang punya dua-duanya. Jadi mau gue aja pakai yang mana. Tapi kalau misalnya ini udah habis, we'll see lah, kita lihat lah. Karena kalau Something gue udah tahu dong khasiatnya ke muka gue seperti apa. Sedangkan kalau Skintific kan masih ongoing gitu kan.
entah white truffle itu bermanfaatkah di muka gue atau enggak. Dan by the way, si Skintific ini nggak ada bau truffle sama sekali, bukan seperti bau truffle di makanan, no way, nggak ada. Baunya sih hampir nggak ada menurut gue, cuma bau chemical pada umumnya doang, dan udah itu efeknya udah oke banget. Itu dulu aja, sebenarnya videonya nggak gitu penting sih, gue cuma mau menginformasikan bahwa sabun cuci muka rekomendasi gue sekarang itu 2 ini, yang dimana gue masih susah juga untuk milih yang mana yang harus dipilih. Lalu dua-duanya bagus gitu kan, kayak ini packagingnya bagus, ini emang cinta lama gue, ini kayak ini sebentar lagi jadi cinta baru gue. Jadi ya buat kalian yang memang suka pakai sabun cuci muka dengan finishing yang keset, yang nggak licin, 2 itu bisa jadi pilihan banget. Karena gue licin sedikit aja, jujur gue akan komplain dan gue akan nggak suka gitu. Jadi kalau kalian sukanya yang licin, berarti rekomendasi sabun cuci muka ini bukan buat kalian ya. Oke, segitu dulu video dari gue. I'll see you on my next video. Dadah.